Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar, NIM 25. Di sini saya akan mempresentasikan efisiensi teknis usaha tani bawang merah di Provinsi Jawa Tengah dengan pemodelan Stochastic Frontier. Untuk latar belakangnya sendiri, bawang merah merupakan komoditas unggulan di Indonesia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis dan dibudidayakan oleh petani secara intensif. Bawang merah juga ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang termasuk dalam kelompok produk pertanian yang mengendalikan nilai inflasi selain cabai dan bawang putih. Bawang merah di Indonesia masih bersifat musiman, sedangkan konsumsi bawang merah hampir digunakan setiap hari, terutama pada saat permintaan cenderung meningkat di hari-hari keagamaan. Diharapkan produksi bawang merah yang berkualitas harus ditingkatkan dan diproduksi sepanjang tahun agar kesediaannya mencukupi. Efisiensi dalam usaha tani merupakan masalah umum yang dihadapi oleh petani bawang merah. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi teknis antara lain umur, pengalaman pendidikan, penyuluhan pertanian, jumlah tanggungan keluarga, kelompok tani, dan sebagainya. Berdasarkan faktor inefisiensi teknis tersebut, terdapat peluang untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan teknologi yang sama melalui perbaikan dengan mengurangi penyebab inefisiensi teknis. Kemudian metode penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes yang merupakan sentra produksi bawang merah di Provinsi Jawa Tengah dengan total responden 380 petani bawang merah, dan data yang dikumpulkan meliputi karakter rumah tangga petani, kepemilikan lahan, pola tanam, input usaha tani, dan outputnya. Analisis fungsi komunitas untuk menganalisis pengaruh faktor produksi terhadap produk bawang merah. Analisis produksi frontier stokastik digunakan untuk mengukur efisiensi teknis produksi bawang merah di musim kemarau. Analisis sumber efisiensi teknis menggunakan model efek efisiensi teknis yang dikembangkan oleh Bates and Cohn. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama, karakteristik rumah tangga petani. Dengan umur rata-rata keluarga petani adalah 51 tahun, sedangkan usia istri petani adalah 43 tahun. Nah, pada struktur usia menentukan bahwa di wilayah penelitian, petani dan istri petani masih tergolong usia produktif. Artinya, pertanian bawang merah masih diminati oleh kaum muda dengan tingkat pendidikan kepala keluarga adalah 60% dengan lulusan sekolah dasar. Yang kedua, analisis fungsi produksi. Berdasarkan hasil analisis, pada musim hujan terdapat 95% variasi fungsi produksi disebabkan oleh tidak efisiensi teknis. Pada musim kemarau, nilai elastisitas adalah peningkatan penggunaan benih sebesar 10% akan meningkatkan produksi sebesar 8,04%. Penggunaan insektisida, pupuk urea, tenaga kerja, TSP, pupuk ZA, dan NP juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah analisis efisiensi teknis. Berdasarkan nilai rata-rata pada persamaan model, petani bawang merah masih berkemungkinan untuk meningkatkan produksinya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tingkat efisiensi teknis musim hujan lebih tinggi daripada musim kemarau. Nah, peluang ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi budidaya yang paling efisien, salah satunya dengan teknologi pemanfaatan benih. Kemudian yang keempat, pengaruh inefisiensi teknis. Ketika petani bawang menggunakan sumber daya pada tingkat produksi yang masih kemungkinan untuk ditingkatkan, maka efisiensi teknis tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat efisiensi teknis petani. Berdasarkan hasil analisis, maka semakin bertambah usia petani, maka tingkat inefisiensi teknis juga meningkat. Dengan kata lain, tingkat efisiensi teknis semakin menurun.
Penyebabnya adalah petani yang lebih tua cenderung lambat dalam mengadopsi inovasi teknologi. Semakin baik tingkat pendidikan petani, maka semakin tinggi inefisiensi teknisnya. Jumlah anggota keluarga petani apabila semakin tinggi, maka nilai efisiensi teknis juga tinggi. Petani yang mengikuti penyuluhan lebih efisien secara teknis dibanding dengan petani yang tidak mengikuti penyuluhan pertanian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pada musim hujan adalah pendapatan usaha tani bawang merah dan pendapatan on-farm. Sedangkan pada musim kemarau, efisiensi teknis dipengaruhi oleh umur pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah tanggungan keluarga, dan anggota kelompok tani. Petani masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi dengan meningkatkan keterampilan dalam mengadopsi teknologi budidaya yang paling efisien, seperti penggunaan teknologi benih. Pada musim kemarau, petani juga mengurangi penggunaan urea dan meningkatkan insektisida di lahannya. Pada musim hujan, petani dapat meningkatkan tenaga kerja, penggunaan pupuk TSP, dan mengurangi jumlah pupuk ZA dan NP. Untuk meningkatkan nilai efisiensi teknis dapat difokuskan pada petani muda dengan meningkatkan keterampilan di bidang budidaya melalui adopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai efisiensi teknis bawang merah. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal, yang pertama adalah kelebihan, dijelaskan dengan metode MLE dan OLS sehingga nilainya dapat dibandingkan. Yang kedua, ditemukan persamaan fungsi produksi COP12 dari pengelolaan data. Yang ketiga, dijelaskan faktor yang mempengaruhi inefisiensi sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang terkait. Kekurangan dari jurnal yang pertama yaitu jurnal tidak disajikan penelitian terdahulu sebagai penguat atau pembanding penelitian. Yang kedua, tidak terdapat estimasi fungsi produksi COP12 dengan frontier stokastik. Terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai jurnal yang telah saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.